Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat lagi hadir untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan disusul dengan sholat tarawih. Hadirin sekalian, biasanya kalau tarawih pertama biasanya banyak jumlahnya orang yang datang ke masjid, bahkan hampir ada masjid itu biasa tidak muat di awal pertama Ramadan kalau sholat tarawih. Begitu antusiasnya para jamaah untuk mencari amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi hadirin sekalian, semakin hari jalan 2, 3 sampai pertengahan dan seterusnya semakin kurang. Karena kenapa hadirin sekalian? Istiqamah belum melekat pada dirinya hadirin sekalian. Kalau mau memunculkan, karena memunculkan hadirin sekalian, keistiqamahan itu adalah ada iman di dalam hati kita sekalian. Karena memang manusia adalah dituntut dulu untuk mencari ilmu pengetahuan. Setelah ada ilmu baru amal diamalkan. Setelah diamalkan hadirin sekalian adalah yang terakhir keikhlasan, agar berbuah ibadah ada pahala hadirin sekalian. Kalau tidak ikhlas, tentu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya hadirin sekalian. Mudah-mudahan hadirin sekalian ini tarawih kita langgengkan sampai akhir, sampai kita lebaran hadirin sekalian. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam setelah kelima orang, urutan kelima setelah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Dan dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan kalau Rasulullah SAW mau berjalan, mau berangkat safar misalnya, Abdul Mas'ud ini biasa membawa sandal Rasulullah SAW, biasa dapat 7. Abdul Mas'ud ini adalah salah satu perawi hadis. Dia lahir di Mekah dan meninggal di Madinah. Dia bertanya hadirin sekalian, ayyu amalin ahabbillah, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Manakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah para sahabat hadirin sekalian, karena dia senang dengan pahala, sedang dengan amal-amal mana yang paling mulia. Dia banyak bertanya kepada Rasulullah SAW,
Jikalau para sahabat hadis sekalian ada dosa yang dia pernah lakukan, dia tanyakan lagi, apa yang harus saya lakukan? Saya pernah berbuat dosa ya Rasulullah. Dia banyak bertanya seperti itu hadis sekalian, karena dia paham dunia ini adalah sementara saja hadis sekalian. La'ibun walahwun, dunia ini adalah sandiwara dan permainan saja. Tidak ada orang yang langgeng, tidak ada yang selama-lamanya hidup di dunia ini. Dia paham adalah dunia masalatul akhirah, dunia ini tempat menanam, tempat berbuat, tempat beramal. Apa yang kita lakukan di dunia, insya Allah kita akan dapatkan di akhirat nanti insya Allah. Itu semuanya hadirin sekalian, karena tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, adalah batas 60 sampai dengan 70 tahun hidup kita di dunia ini. Lebih dari itu, kalaupun lebih, tidak jauh dari situ hadirin sekalian, tidak jauh. Makanya sebelum kita tinggalkan dunia ini, segera kita berlomba-lomba untuk beramal ibadah hadirin sekalian. Pertanyaan dulu Mas'ud, ayyu amalin ahabunallah, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sa'altu ya Rasul, satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu amalin ahabunallah, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, adalah as-salatu fi waktiha, salat pada waktunya. Di hadis lain dikatakan as-salatu fi awalil wakti, salat di awal waktu. Maksudnya hadis ini hadirin sekalian adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktu. Makanya kalau sudah dikumandangkan adzan di masjid, hayal as-shalah, mari kita salat, hayal al-falah, mari kita beruntung, segera kita menuju ke masjid. Karena salah satu hadirin sekalian yang bisa awal waktu salat berjamaah, bukan berarti hadirin sekalian bahwa kalau salat sendiri juga bukan dia juga termasuk awal waktu kalau dilakukan di pertama waktu hadirin sekalian. Kalau sudah azan dikumandangkan lalu dia salat, dia juga adalah awal waktu. Ini hadirin sekalian, salat di awal waktu. Makanya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah penyebab anak-anakmu, hartamu, urusan duniamu kamu lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita lakukan hadirin sekalian. Karena memang banyak gangguan hadirin sekalian kalau di awal waktu. Biasalah kalau kita jualan, waktu belum adzan dimulai, tidak ada pembeli, kurang pembeli. Sekalinya adzan dimulai, banyak pembeli. Itu ujian. Macam-macam hadirin sekalian. Kadang juga biasa kalau adzan dimulai, ya mungkin terlambatlah gara-gara ada tamu, itu halangan semuanya. Ada mungkin motor kita macet dan sebagainya, meletus dan sebagainya. Banyak tantangannya. Makanya hadirin sekalian, segera kita lakukan. Kalau sudah dimulai azan, segera kita ambil air wudu, kemudian kita pergi salat, lakukan salat hadirin sekalian. Yang lebih afdal lagi itu adalah kalau kita lakukan dengan salat berjamaah di masjid. Karena kenapa hadirin sekalian? Kenapa? Setiap langkah kita dari rumah ke masjid itu dihitung satu pahala. Melangkah satu pahala, melangkah satu pahala, melangkah lagi satu pahala. Setiap langkah kita ke masjid dihitung satu pahala. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak pahalanya hadirin sekalian. Dan juga dosa-dosa kita bisa berguguran setiap kita melangkah hadirin sekalian. Kemudian sampai di masjid hadirin sekalian,
kita bisa salat sunat tahiyatul masjid. Mas sumpah aja apa perkara aja masih sudah. Setelah itu masih ada waktu kita salat rawatib qabliyah. Misalnya kalau duhur, salat sunat duhur rakaatain qabliyatan lillahi ta'ala, kita salat 2 rakaat. Masih ada waktu kita bisa mengaji. Banyak pahala yang kita bisa raih kalau kita pergi ke masjid hadirin sekalian. Setelah itu kita sholat jamaah. Pahalanya hadirin sekalian, as-salatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa bisrin derajat. Salat jamaah lebih afdal, lebih mulia daripada sholat sendirian, dengan 27 derajat yang kita dapatkan kalau kita sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri yang hanya 1 pahala hadirin sekalian, 1 derajat. Itu yang kita bisa dapatkan. Apalagi hadirin sekalian kalau kita bertetangga dengan masjid. Rasulullah mengatakan la salat fi jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Mabali bola ki masih hadirin sekalian. Dianggap tidak sempurna salat jamaah, salat kita hadirin sekalian, nanti dianggap sempurna kalau di masjid. Yang namanya tetangga masjid adalah 40 rumah dari kiri, sebelah kiri, 40 rumah dari kanan, 40 rumah dari depan, dan juga di belakang hadirin sekalian. Itu namanya tetangga dengan masjid. Berarti kalau kita hidup di kota ini semuanya bertetangga dengan masjid, bertetangga semuanya. Makanya kita segera ke masjid supaya kita dapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sudah di awal waktu. Yang kedua, pahala berjamaah yang 27 derajat hadirin sekalian, dan pahala-pahala yang lain. Banyak sekali hadirin sekalian kita bisa dapatkan kalau kita salat berjamaah dan di awal waktu hadirin sekalian. Makanya Nabi mengatakan hasiral musawifun, hasiral musawifun, hasiral musawifun. Celakalah orang yang menunda-nunda waktunya nanti. Masih ada waktu hadirin sekalian. Dia mengatakan pada dirinya masih ada waktu, sehingga dia menunda-nunda sampai habis waktu hadirin sekalian. Begitulah caranya. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. As-salatu, salat di awal waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua adalah bertanya lagi Abdullah Mas'ud, "Tsumma ayya ya Rasulullah?" Kemudian yang mana lagi ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berbakti kepada kedua orang tua hadirin sekalian. Apalagi kalau kedua orang tua kita hadirin sekalian sudah tua, sudah lemah, sudah tidak punya daya lagi, maka perlu kita pelihara, rawat kedua orang tua kita hadirin sekalian. Jamaah tarawih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bendenge de gaga puangi sompa sangadina pungalan taala, maka kita menyembah kepada kedua orang tua hadirin sekalian. Kita bisa bayangkan waktu kita natampuki tumatwata indota kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu kita dilahirkan ke bumi ini. Kemudian kita dirawat, dibimbing, diajar, dibina sampai kita seperti ini hadirin sekalian. Dan itu perjuangan seorang ibu kepada anaknya, dan cintanya ibu kepada anaknya hadirin sekalian.
Tidak ada yang kalah cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita harus berbuat baik kepada keduanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kedua orang tua hadirin sekalian, kita harus berbuat baik kepadanya dan jangan sama sekali mengatakan kata-kata pah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang melebihi, yang bisa menyakiti hati kedua orang tua hadirin sekalian. Apalagi kalau kita sempat meneteskan mata kedua orang tua, apalagi di akhirat hadirin sekalian, tidak bisa lagi, karena semua amal di hari kemudian biasa ditunda dulu azabnya, tapi berdosa kepada kedua orang tua hadirin sekalian itu yang didahulukan. Orang yang durhaka kepada orang tua, ridallah fi ridal walidain, sutullah fi sutul walidain. Riona pungalla ta'ala tagatui por riona to dua pajijat. Naya bacinna pungalla ta'ala tagatui por bacinna to dua pajijat. Batuan hadirin sekalian, kalau kita dibenci orang tua, sudah jelas Allah membenci kita, tidak senang dengan kita hadirin sekalian. Begitu juga kalau dia senang dengan kita, tentu Allah juga senang kepada kita hadirin sekalian. Kalau Allah ridha, orang tua ridha kepada kita. Al jannatu tahta aqdami ummahatikum, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya kita harus berbuat baik kepada keduanya. Jikalau kedurhakaan kepada kedua orang tua, ibu hadirin sekalian terutama, maka deul mitai, deul maui surga pemasena pengalan ta'ala hadirin sekalian. Apalagi masuk di dalam surga. Begitu pentingnya hadirin sekalian namanya berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Ada salah seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau juga ikut berperang sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, adakah kedua orang tuamu? Ada ya Rasulullah. Bagaimana, apakah dia sudah tua atau masih muda? Sudah tua ya Rasulullah. Taukah kamu ikut berperang? Rawat orang tuamu, kau kembali. Kau kembali rawat orang tuamu. Tajampang itu mata hadirin sekalian. Apalagi kalau orang tua sudah tua, perlu didampingi oleh anaknya hadirin sekalian. Perlu didampingi. Karena kenapa hadirin sekalian? Sudah tua tidak bisa lagi berbuat apa-apa lagi. Yang dia butuhkan adalah kita semuanya. Orang tua tidak melihat kita hartanya, tidak butuh, tidak terlalu butuh harta kita hadirin sekalian. Yang dia butuh adalah kasih sayang, pengabdian kepada kita hadirin sekalian. Itu yang dibutuhkan. Makanya kalau hal yang demikian ini terjadi, bimbing dia, awasi dia, rawat dia hadirin sekalian. Karena kenapa? Ini adalah ladang pahala untuk kita semuanya yang masih hidup kedua orang tuanya. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Maka kita harus selaku anak mendoakan kedua orang tua kalau dia sudah meninggal dunia. Masih ada waktu untuk berbakti kepadanya, doakan dia agar bisa diselamatkan di akhirat hadirin sekalian. Setelah itu didoakan. Yang kedua adalah kunjungi sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Siapa saja sahabat orang tua yang masih hidup hadirin sekalian, kunjungi. Berziarah sama halnya orang tua kita, dia masih hidup.
Begitu juga anaknya memperlakukan sahabatnya dan sebagainya hadirin sekalian. Makanya kita selaku anak wajib kita mendoakan kedua orang tua. Setiap kita sholat hadirin sekalian, bukan saya setiap sholat, setiap waktu yang kita selalu ucapkan Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, berikan rahmat dia sebagaimana engkau memelihara saya di waktu kecil. Itu doa kita kepada orang tua hadirin sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Tsumma ayya ya Rasulullah?" Kemudian yang mana lagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menjawab, adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti hanya mengangkat senjata melawan orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang musuhi Islam, tetapi bekerja juga itu termasuk fi sabilillah, berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah sahabat hadirin sekalian sementara duduk bersama di Rasulullah SAW di terasi, kemudian ada orang yang kekar badannya, kuat, pore hadirin sekalian. Kemudian sahabat mengatakan, seandainya pemuda yang kuat badannya ini, yang kekar badannya ini digunakan untuk berjuang, berperang, tentu ini lebih baik. Rasulullah SAW mendengarkan, wahai sahabatku, jikalau dia pergi bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu juga fi sabilillah. Yang penting pekerjaan itu adalah pekerjaan halal hadirin sekalian. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja hadirin sekalian, bekerja. Kalau dia tidak punya anak, tidak punya istri, tetap dia bekerja hadirin sekalian dan bekerja untuk dirinya, itu juga termasuk fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, melawan nafsu termasuk fi sabilillah, juga melawan nafsu. Ini juga termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah terjadi hadirin sekalian pada zaman Rasulullah SAW pada perang Badar. Rasulullah SAW setelah berperang Badar, perang yang sangat dahsyat sekali, yang jumlah orang Islam pada saat itu yang ikut berperang 313 orang, sementara kafir Quraisy lebih 1000 orang jumlahnya. Secara akal tentu Islam dikalah. Dan disinilah perang yang sangat dahsyat sekali, yang susah sekali hadirin sekalian dihadapi oleh orang Muslim, walaupun ini dimenangkan orang Muslim hadirin sekalian. Kemudian Rasulullah mengatakan setelah dia menjadi perperang, raja'na, kami kembali dari perang yang sangat kecil menuju perang yang sangat besar. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, masih ada, yaitu perang melawan nafsu. Itu perang melawan nafsu adalah jihad yang sangat besar hadirin sekalian. Innan nafsa la'amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kita kepada kejahatan, kepada kejelekan, mengajak kemaksiatan hadirin sekalian. Selalu mengajak. Kita bisa bayangkan hadirin sekalian, karena nafsu itu dia tidak mau menginginkan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu mau bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan hadirin sekalian adalah jikalau kita ada celengan yang lewat, kemudian ada uang 1000, ada uang 2000, ada uang 5000, kemudian 20.000, 50.000, 100.000. Yang kita masukkan itu yang mana? Yang rendah, yang rendah nilainya, yang 1000 hadirin sekalian, itu pengaruh syaitan.
Kalau kita sholat tarawih, kemudian apakah kita menginginkan imamnya panjang bacaan Al-Qur'annya atau tidak? Kita menginginkan yang pendek. Itu pengaruh setan. Selalu mengajak kita bagaimana manusia ini terjerumus, bahkan dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh syaitan hadirin sekalian. Dan kendaraan syaitan adalah nafsu hadirin sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu mari kita semuanya menjaga diri agar kita ini hadirin sekalian terkontrol semua perkataan perbuatan kita, dan tidak kita akan melangkah kecuali sudah kita pikirkan. Kita tidak melangkah berkata-kata kecuali kita sudah pikirkan hadirin sekalian, dan jangan sama sekali mengikuti hawa nafsu. Saya kira ini hadirin sekalian ada 3 diantaranya hadirin sekalian yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saya sudah sampaikan adalah salat di awal waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hadirin sekalian ada berkahnya kepada sekalian dan juga kepada diri pribadi saya. Hadirin sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.